Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastuastu Swaha, Om Anubhadra Kertawiantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, saya atas nama Made Wijaya, mahasiswa staf Dara Guru Kendari, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Rasa angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, karena atas Asungkerta Waranugrahanya lah kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul mewujudkan Jagadita dengan kepemimpinan Hindu. Adapun yang mendasari saya mengangkat judul ini yaitu agar terlahir pemimpin yang dapat menyebabkan keharmonisan dalam masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, cita-cita ataupun visi dan misi dari ajaran agama Hindu adalah seperti ucap sastra Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Artinya, tujuan Dharma adalah untuk mendapatkan moksa dan Jagadita. Kemudian Atmanam Moksartam Jagadita Yaca. Artinya, tujuan Atman adalah untuk mencapai Jagadita dan moksa. Untuk mencapai Jagadita dan moksa ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Mengapa demikian? Bukan hal yang mudah apabila manusia tidak kuat secara fisik dan rohani, tetapi sesuatu diyakini dapat diwujudkan atau dicapai sepanjang manusia itu kuat secara fisik dan rohaninya. Tentunya juga dengan membekali diri dengan sastra-sastra atau ajaran-ajaran kebenaran Dharma. Adanya kesadaran akan ketidakmampuan manusia secara fisik dan rohani untuk memimpin dirinya dalam Brihadaranyaka Upanishad dijumpai lantunan mantra suci untuk memohon tuntunan dari Sang Yang Paramaswisesa. Om Asato Masatgamaya, Tamaso Majotirgamaya, Mrityor Ma'amritam Gamaya. Yang artinya, Om Yang Widi, bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran yang sejati. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bimbinglah kami dari kematian rohani menuju kehidupan yang kekal abadi. Umat sedharma yang berbahagia, mantra Upanishad di atas merupakan sebuah pengakuan dan pernyataan diri dari umat manusia ke hadapan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi-Wasa, bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu memimpin, membimbing, atau menuntun dirinya secara sempurna, baik jasmani maupun rohaninya. Mantra ini juga memberikan inspirasi bagaimana memimpin diri dan orang lain untuk menjalani dinamika kehidupan dengan berlandaskan kedamaian, untuk membuahkan hasil kebahagiaan, yaitu Jagadita dan memungkinkan moksa. Kemudian berbicara pada sebuah keyakinan bahwa Jagadita dan moksa itu dapat diwujudkan. Banyak hal yang harus dibicarakan untuk hal itu. Salah satu ajaran agama Hindu yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan dan mencapai Jagadita dan moksa adalah ajaran kepemimpinan Hindu.
Ajaran ini tidak saja mengajarkan bagaimana untuk memimpin orang lain, masyarakat, kelompok masyarakat, bangsa, dan suatu negara tertentu saja, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa memimpin dirinya sendiri. Define society, and define ecosystem harus seimbang. Karena berdasarkan hukum aksi-reaksi, stimulus respon, sebelum memimpin orang lain, seorang itu harus mampu memimpin dirinya. Karena apabila kepemimpinan dalam diri tidak mampu, bagaimana bisa memimpin kebinekaan yang ada di luar dirinya? Apabila ada seorang pemimpin seperti itu, maka dapat dipastikan Jagadita dan Moksa adalah harga yang sangat mahal. Berbicara tentang ajaran kepemimpinan, akan timbul sebuah pertanyaan tentang apa arti dari kata kepemimpinan itu. Istilah kepemimpinan berasal dari dasar pimpin, yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin, menuntun, atau orang yang membimbing. Kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu memiliki padanan arti yang dikenal dengan istilah niti sastra. Niti sastra berasal dari kata niti dan sastra. Niti dalam bahasa Sanskerta berarti pertimbangan dan kebijaksanaan duniawi. Kemudian pemimpin politik dan sosial etik. Sedangkan sastra berarti pengetahuan atau kitab pelajaran perintah, ajaran, nasihat, aturan, dan teori. Jadi niti sastra berarti ilmu pengetahuan atau kitab pelajaran kebijaksanaan duniawi. Kepemimpinan politik dan sosial etik. Sesungguhnya bila kita sadari, setiap orang adalah seorang pemimpin. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan atau mewujudkan Jagadita dan Moksa. Fenomena yang sering kita saksikan adalah ada banyak orang yang mengaku atas kepemimpinannya lah kelompok masyarakat, bangsa ataupun negara itu menjadi berhasil atau maju. Tetapi di sisi lain ada mengkritisi dan sangat ironis justru dalam kehidupan keluarga dan pribadinya justru tidak berhasil atau maju. Sehingga di negara kita ini sering terjadi pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah pemimpin yang sejati. Dalam upaya memperoleh pengakuan ini, sampai-sampai menurunkan massa ke jalan dengan jumlah beratus-ratus, bahkan beribu-ribu, sehingga dalam situasi seperti ini sering sekali terjadi bentrok fisik yang berujung pada tindakan anarkis. Kata berhasil atau maju menjadi sebuah kata yang sakral apabila berpegang pada platform Jagadita dan Moksa. Tolak ukur seorang itu mampu menjadi pemimpin yang sejati adalah bukan karena mampu menciptakan alat teknologi yang canggih, banyaknya supermarket, atau macetnya lalu lintas jalan akibat kendaraan yang semakin banyak, dan lain-lain dalam aspek lahiriah, atau dengan mampu secara pribadi dan mengatur orang lain duduk bertapa berjam-jam dalam aspek rohani. Bukan itu, tetapi pemimpin yang sejati adalah seorang pemimpin yang mampu membangun jasmani dan rohani untuk menciptakan atau mewujudkan Jagadita dan Moksa, baik untuk dirinya, orang lain, dan lebih dari itu, yaitu untuk seluruh sekalian alam semesta. Nah, umat sedharma yang berbahagia menyimak sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia sesungguhnya telah menyiratkan makna bahwa kita sebagai bagian dari komponen bangsa
sungguh beraneka ragam suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya konflik etnis dalam masyarakat majemuk atau aneka budaya khususnya di tahun ini yang merupakan tahun politik, maka adaptasi antar etnis dan kehadiran seorang tokoh pemimpin yang sejati menjadi sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi sehingga semua keberbedaan itu menjadi suatu kesatuan. Hidup berdampingan, saling hormat menghormati, bersama-sama memajukan dan mengembangkan bangsa sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Salah satu kunci sukses agar menjadi seorang pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan, maka harus membekali diri dengan ajaran kepemimpinan atau leadership. Khususnya bagi orang-orang Hindu harus membekali dirinya dengan ajaran kepemimpinan Hindu. Mari kita sumbangkan konsep pemikiran untuk membangun manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian lebih dari itu, membangun seluruh sekalian alam berdasarkan ajaran kepemimpinan Hindu yang kita miliki. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kita menemukan cukup banyak ajaran yang menuntun umatnya untuk menjadi umat beragama yang baik, sekaligus sebagai pemimpin atau warga negara yang baik. Sebab menjadi umat beragama yang baik tetapi tidak menjadi pemimpin atau warga negara yang baik akan merugikan dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Dalam kitab Suci Weda, kedua ajaran tersebut dirumuskan oleh orang-orang suci dan lembaga Hindu dengan istilah Dharma agama dan Dharma negara. Dharma agama memberi tuntunan untuk menjadi umat beragama secara baik sesuai dengan warna dharmanya. Dan Dharma negara memberikan tuntunan untuk menjadi warga negara yang baik juga sesuai dengan warna dharmanya. Dalam ajaran suci Weda yang mengkhusus pada ajaran kepemimpinan Hindu, yang di dalamnya terkandung ajaran atau nilai-nilai yang bersifat patriotik, inklusif, humanis, dan partisipatoris, serta ajaran menuntun umat manusia untuk memimpin dirinya, agar selalu ikut serta dan aktif menjaga atau menyangga bumi, alam semesta. Kitab Itihasa Ramayana, Sri Rama mengajarkan kepada Gunawan Wibisana tentang kepemimpinan yang disebut dengan nama Astabrata, yaitu 8 ajaran utama atau landasan mental moral bagi seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indra Brata. Artinya seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengutamakan kemakmuran dan setiap tindakan dapat membawa kesejukan. Yang kedua, Yama Brata. Artinya pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, Surya Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat seperti matahari yang mampu memberikan semangat, kekuatan, dan sumber energi. Yang keempat, Chandra Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyat yang berada dalam kegelapan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati. Yang kelima, Wayu Brata, artinya pemimpin hendaknya ibarat angin, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakatnya. Yang keenam, Kuwera Brata adalah pemimpin hendaknya harus mampu mengupayakan kesejahteraan
masyarakatnya serta tahu memanfaatkan dan mengatur kekayaan yang dimiliki, baik untuk dirinya sendiri dan kesejahteraan orang lain. Yang ketujuh, Waruna Brata, artinya pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi gejolak riak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, Agni Brata, artinya pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, teguh dan tegak dalam prinsip, dan menindak atau menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Demikian juga dalam Kekawin Ramayana bab 1 sloka 3 menyebutkan Gunamanta sang Dasarata, weruh sira ring weda, bakti ring dewa, tan marluping pitra puja, masih tasireng swagotra kabeh. Terjemahannya bahwa Raja Dasarata adalah seorang pemimpin yang memahami pengetahuan suci Weda, taat beragama, bakti kepada Tuhan, dan tidak melupakan leluhur atau pendahulunya, serta adil dan mengasihi seluruh rakyatnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa ajaran kepemimpinan Hindu adalah suatu ajaran adiluhung yang bersumber dari kitab suci Weda dan susastra Hindu lainnya, yang menyediakan berbagai macam konsep dan ajaran untuk menata hidup dan kehidupan ini bagi insan manusia, untuk pribadi dan kelompoknya, dalam mewujudkan kehidupan jagadita dan memungkinkan mencapai alam moksa. Bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mari kita tata dan wujudkan kehidupan jagadita dan loka sagraham dengan mengimplementasikan ajaran kepemimpinannya Hindu yang kita mulai dari sendiri, keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Demikianlah Dharma Wacana saya ini. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Saya akhiri dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.